Perbandingan nilai dolar dengan rupiah itu sekitar 15 ribuan. Bukan yang paling mahal, namun kekuatan dan pengaruhnya itu sangat besar di dunia. Dan tahukah kamu bahwa ada kekuatan besar yang mengancam dominasi dolar ini? Salah satunya datang dari perusahaan yang dilakukan oleh Arab Saudi. Di video kali ini kita akan bedah bagaimana sejarah dolar dimulai, alasan dolar bisa menjadi nomor satu di dunia, dan ancaman apa yang sekarang dihadapi oleh Amerika. Hai guys, gue Jeffrey. Jadi bagi yang belum kenal gue adalah seorang mahasiswa, lebih tepatnya mahasiswa hukum, dan kerjaan gue itu bergerak di bidang properti. Dan di YouTube ini gue sering bahas tentang konspirasi, tentang hukum, dan gue juga sering bahas tentang investasi. Jadi untuk teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga like video ini ya. Thank you. Chapter 1. Sejarah dolar dan dominasi mata uang dunia. Awal mula kekuatan dolar dapat ditelusuri hingga ke awal abad ke-20. Tepatnya pada tahun 1913, dengan berdirinya Federal Reserve Bank atau biasanya dikenal dengan The Fed. The Fed ini didirikan sebagai bank sentral dari Amerika Serikat. Tapi sebab The Fed ini adalah instansi terpisah dan bukan lembaga milik negara. Uniknya, The Fed ini adalah sebuah entitas independen yang memiliki izin untuk mencetak uang tanpa harus mendapat persetujuan dari pemerintah. The Fed inilah yang bertanggung jawab mengelola suplai dolar, mengatur inflasi, dan suku bunga. Tapi mengapa Amerika bisa begitu berpengaruh di dunia? Chapter 2. Mengapa dolar menjadi mata uang nomor satu di dunia? Saat Perang Dunia Kedua berakhir, banyak negara di Eropa yang hancur lebur dari segi ekonomi. Amerika pada saat itu masih memiliki kekuatan ekonomi yang stabil. Karena yang kuat dan kaya yang berkuasa. Dalam kondisi inilah, pada tahun 1944 dilakukan perjanjian Bretton Woods yang menjadikan dolar sebagai acuan utama mata uang dunia. Artinya, dari setiap dolar yang dicetak, itu ada cadangan emas di belakangnya. Negara-negara lain pun, demi kestabilan ekonomi mereka menggunakan dolar sebagai acuan mata uang mereka. Chapter 3. Mengapa semua negara tunduk pada Amerika? Sederhana saja, karena negara yang menolak atau melawan dolar seringkali menerima sanksi ekonomi atau bahkan ancaman politik dari Amerika. Dolar bukan hanya soal ekonomi, tapi juga kekuasaan global. Dalam kekuatan militernya, secara tidak langsung Amerika sudah menciptakan sistem perdagangan yang mengharuskan negara-negara lain untuk mengikuti aturan mereka. Chapter 4. Lahirnya sistem fractional reserve banking. Lalu bagaimana dengan sistem perbankan yang memungkinkan bank untuk mencetak lebih banyak uang daripada simpanan mereka? Inilah yang disebut dengan fractional reserve banking. Sistem ini membuat bank bisa meminjamkan uang lebih banyak daripada modal yang mereka miliki. The Fed memberikan izin kepada bank-bank hanya untuk menyimpan sebagian kecil dari setiap dolar yang dipinjamkan. Akibatnya jumlah uang yang beredar di pasar menjadi sangat besar. Ini yang seperti gua bahas di video sebelumnya yang tentang fractional banking system. Chapter 5. Awal dari inflasi dan bubble utang global. Pada tahun 1971, Presiden Amerika Serikat, yaitu Richard Nixon, itu membuat sebuah keputusan bersejarah yang memutuskan hubungan dolar dengan emas. Kenapa keputusan ini diambil? Ya, jawabannya itu adalah supaya Amerika itu bisa mencetak uang tanpa batas. Tanpa emas sebagai jaminan, ya Amerika itu bisa mencetak uang sebanyak apapun, sebanyak yang mereka mau. Namun efeknya adalah inflasi besar-besaran dan utang yang terus menumpuk. Dampak yang diakibatkan itu tidak hanya untuk Amerika, tetapi bagi seluruh dunia. Chapter 6. Perjanjian petrodolar. Untuk memastikan dolar tetap menjadi mata uang yang dominan, Amerika Serikat membuat kesepakatan dengan Arab Saudi yang pada saat itu menjadi produsen minyak paling besar di dunia, yaitu perjanjian petrodolar. Kesepakatan ini dikenal sebagai petrodolar. Amerika setuju memberikan dukungan militer bagi Arab Saudi dengan syarat bahwa Saudi akan menjual minyaknya hanya dalam dolar. Akibatnya, semua negara yang ingin membeli minyak dari Arab Saudi itu harus menukarkan mata uang mereka menjadi dolar terlebih dahulu. Chapter 7. Arab Saudi dan ancaman runtuhnya dolar. Namun keadaan sekarang berubah karena Arab Saudi sudah mulai menjalin hubungan dagang dengan negara lain seperti Rusia dan China. Dan kabarnya mereka bersiap untuk menjual minyak mereka dalam bentuk mata uang lain selain dolar. Ini adalah ancaman serius bagi dolar karena jika Arab Saudi berhenti menjual minyak mereka dalam bentuk dolar, ini akan berpengaruh terhadap dolar itu sendiri karena permintaannya akan berkurang sangat drastis. Negara-negara lain bisa jadi akan mengikuti, terutama bagi mereka yang juga ingin melepas ketergantungan dari pengaruh Amerika. Chapter 8. Apa yang terjadi jika dolar tidak lagi menjadi mata uang global? Lantas, apa yang akan terjadi jika dolar tidak lagi menjadi mata uang utama di dunia? Tanpa permintaan dari global, maka dolar akan mengalami depresiasi nilai yang sangat signifikan. Pasar global tidak lagi membuka dolar sebanyak sekarang. Dan ini akan membuat Amerika kehilangan kekuatan militer dan juga kekuatan ekonominya. Kalau hal ini terjadi, ini akan membuat lonjakan inflasi yang besar-besaran di Amerika Serikat. Jadi, apa kesimpulannya? Kalau kita lihat ya, dolar Amerika memang sudah lama memegang kekuasaan besar atas perekonomian dunia. Namun sejarah menunjukkan bahwa semua kekuasaan ini pada
pasti ada akhirnya. Kekuatan dunia pada dolar sekarang sedang diuji. Dan ini sudah banyak berita yang meliput juga ya. Dengan langkah yang dilakukan oleh Arab Saudi, perubahan besar mungkin sedang menunggu di depan mata. Ya mungkin itu aja sih guys video kali ini. Semoga ekonomi kita di Indonesia ini baik-baik saja. Oke, kalau misalkan kalian suka sama video kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe di channel ini. See you in the next video guys.